Terkadang musibah itulah yang terbaik dan tidak perlu diganti dengan kenikmatan. Terkadang musibah itulah solusi yang terbaik. Seperti datang seorang wanita berkulit hitam, kata Ibnu Abbas kepada Atha, ala aduluka bimra'atin min ahli jannah, mau aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga. Hadhil mar'atus sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita berkulit hitam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf, fadu Allah an yashfiyani. Ya Rasulullah, saya ini kena kejang-kejang. Ada yang mengatakan saya kerasukan jin, dan saya kalau sedang kamut, saya sedang kumat, maka saya kemudian kejang-kejang dan akhirnya tersingkap sebagian auratku. Mungkin kakinya terbuka, mungkin lengannya terbuka, mungkin rambutnya terbuka. Doalah kepada Allah agar saya sembuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti da'autullaha an yashfiyaki. Kalau kau mau, saya berdoa kepada Allah maka kau sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau, kau sabar, kau masuk surga. Kata dia, saya pilih sabar. Jadi ternyata solusinya tetap berpenyakit sampai meninggal dunia. Tapi dia berkata, walakin udullah ala atakasyaf, tapi berdoalah kepada Allah agar ketika saya kumat tidak terbuka aurat. Rasulullah doakan sehingga ketika dia kejang-kejang tidak tersingkap aurat. Sampai mati dia kejang-kejang. Sampai mati penyakitnya tidak hilang. Ternyata dia berpenyakit, itulah solusi terbaik bagi dia. Maksudnya tidak mesti solusi kemudian berganti dengan apa yang kita inginkan. Paham? Terkadang solusi adalah kematian. Seperti apa? Seperti ashabul ukhdud. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika sang raja zalim, maka dia kumpulkan orang beriman, laki-laki dan perempuan, dia gali parit, dia nyalakan api besar, kemudian dia bunuh mereka. Ternyata itu solusinya, mereka harus mati. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir, kata Allah. Sungguhnya orang-orang yang disiksa, dibakar hidup-hidup, beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Makanya Haram bin Milhan radhiyallahu anhu ketika diutus oleh Nabi, kemudian ada orang berkhianat, kemudian ditikam dari belakang. Ditikam, akhirnya tembus, keluar darah di dadanya. Dia mengatakan, fuztu wa rabbil Ka'bah. Saya telah berhasil demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang musibah itulah solusinya. Bukan hilangnya musibah. Bukan hilangnya apa? Musibah. Ada orang, Ustaz, saya udah nikah 30 tahun, suami saya begitu-begitu saja Ustaz, bikin masalah terus. Ya mungkin itu solusinya begitu memang. Tidak ada penghujungnya. Seperti tadi wanita sakit sampai mati sakit, ya enggak? Allah tahu itu yang terbaik. Allah tahu itu yang terbaik. Makanya dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya, فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. Kemudian kata Allah, walau yasha'ullahu lantasara minhum. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menangkan mereka. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Tetapi Allah ingin menguji. Jadi memang Allah ingin kasih ujian. Allah terkadang tidak menangkan kaum muslimin, terkadang tidak menangkan. Memang Allah ingin mereka mati. Makanya Allah mengatakan kalau Allah berkehendak Allah menangkan selalu. Ternyata Allah tidak menangkan. Sebagaimana ashabul ukhdud, Allah tidak menangkan. Memang Allah ingin mereka mati. Kata Allah, walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudhilla a'malahum. Adapun orang yang meninggal di jalan Allah, maka Allah tidak akan sesatkan atau sia-siakan amalan mereka. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Maka Allah akan beri petunjuk kepada mereka dan Allah perbaiki urusan mereka di alam barzah, mereka dalam dapat kenyamanan. Ternyata mereka dapat rizki dengan cara meninggal dunia. Rizki yang indah di alam barzah. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Dan di akhirat Allah masukkan surga dan Allah kenalkan di mana tempat mereka tinggal di surga. Ternyata solusinya adalah kematian. Ternyata solusinya adalah kematian. Jadi terkadang, Ustaz, saya sudah berusaha berdoa, ternyata ya sudah memang solusi. Ada seorang punya anak misalnya sakit. Dia berdoa, ternyata bertahun-tahun akhirnya meninggal. Saya punya kawan ada begitu.
anaknya autis bertahun-tahun sampai besar meninggal akhirnya. Ya sudah bilang, bukan kenapa Allah tidak kabulkan? Enggak, ya itu solusinya memang kau ingin dikasih pahala dengan cara seperti itu. Ini anak juga autis, mungkin dia meninggal sebelum balik menjadi pemberi syafaat bagimu. Kalau dia normal belum tentu dia bisa hidup jadi anak yang soleh. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Oleh karena apa yang Allah putuskan itu yang terbaik dengan syarat kita bersabar. Jadi kaidah menyatakan keputusan Allah pasti yang terbaik bagi seorang mukmin dengan syarat dia apa bersabar. Kalau enggak bersabar, keputusannya belum tentu baik. Tambah parah, tambah buruk, semakin habis imannya, semakin rusak.